Mengejutkan, inilah 3 berita terbaru hari ini tentang Prabowo. Bongkar alasan Prabowo temui Jokowi. Rocky Gerung kaitkan dengan Gibran dan Tom Lembong. Prabowo temui SBY di Cikeas tadi malam. AHY ungkap isi pembicaraan. Prabowo minta menteri jangan sering ke luar negeri. Pakai uang sendiri boleh. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Bongkar alasan Prabowo temui Jokowi. Rocky Gerung kaitkan dengan Gibran dan Tom Lembong. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengunjungi mantan Presiden RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Senin, 5 November 2024. Pertemuan Prabowo dan Jokowi pun langsung menjadi sorotan publik. Salah satu sorotan datang dari akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung. Ia menyoroti urgensi Prabowo menemui Jokowi di tengah kasus Tom Lembong, sampai judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini satu isu yang bisa membuat publik bertanya kembali tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi di tengah merebaknya isu yang hari-hari ini mendebarkan publik, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung meyakini tidak mungkin Prabowo bertemu Jokowi, hanya sekadar bersilaturahmi. Menurutnya, mereka membahas persoalan negara yang tengah genting belakangan terakhir. Satu misalnya temuan uang hampir 1 triliun di rumah seorang pejabat Mahkamah Agung. Lalu kasus Tom Lembong yang kemudian menjadi isu internasional bahkan, tutur Rocky Gerung. Jadi kalau kita coba mengonstruksikan pertemuan itu, tidak mungkin hanya sekadar kata Pak Prabowo, ya cuma bicara-bicara aja gitu, lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Rocky Gerung juga menyebut nama Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Prabowo dan Jokowi turut membicarakan nasib wakil presiden RI tersebut. Justru di dalam kalimat Prabowo, tersembunyi atau bahkan disembunyikan sesuatu yang sebetulnya substansial, yaitu arah negara ini, arah pemberantasan korupsi, terangnya. Kemudian arah hubungan antara Prabowo dengan Gibran yang sampai sekarang tidak jadi mulus, karena desakan dari masyarakat sipil untuk terus mempersoalkan statusnya jadi wakil presiden, tandas Rocky Gerung. Rocky Gerung melanjutkan, Gibran tentu akan memimpin dalam negeri selama Prabowo kunjungan luar negeri selama 2 pekan. Alhasil, katanya, ada kemungkinan Jokowi ingin memastikan ke Prabowo, bahwa tidak akan ada gejolak politik di Indonesia selama dipimpin Gibran. Sementara itu, kita lihat keadaan kepemimpinan wakil presiden, ketika diserahkan tugas oleh Pak Prabowo. Karena Prabowo akan pergi ke luar negeri mungkin 2-3 minggu, untuk menghebohkan dunia misalnya dengan kabinet yang baru, ucap Rocky Gerung. Jadi sekali lagi, hanya satu kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi, yaitu ada hal strategis yang dibicarakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Atau intinya urusan Gibran inilah yang menjadi inti kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, tambahnya. Terakhir, Rocky Gerung juga mengungkap salah satu gejolak politik yang berpotensi terjadi, adalah kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Itu menunjukkan ada urgensi untuk memastikan bagi Pak Jokowi, bahwa tidak akan ada gejolak politik, terutama saat Pak Prabowo di luar negeri. Tidak akan ada gejolak politik kalau kasus Tom Lembong misalnya dibuka lebih jauh, atau akhirnya dicurigai sebagai proyek politik untuk balas dendam dari Jokowi, pungkasnya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo temui SBY di Cikeas tadi malam. AHY ungkap isi pembicaraan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan tertutup di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 November 2024 malam. Apa materi pembicaraan yang dibahas? Isi pembicaraan kemudian diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan agenda tersebut merupakan bentuk mereka saling mendukung dan menguatkan. Semua kumpul di sini. Pak SBY makan malam dengan Pak Presiden di Cikeas, kata AHY Selasa, 5 November 2024. AHY menyampaikan salam SBY kepada seluruh kader dan para anggota legislatif Partai Demokrat yang hadir pada kesempatan itu. Kepada mereka, dia juga menjanjikan bakal menggelar acara yang dihadiri Presiden. Menurut AHY, kedua tokoh hanya ingin saling bercerita serta bertukar pikiran. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan kedua tokoh tersebut. Namun, keduanya bertemu sebagai sahabat yang ingin saling bercerita dan menguatkan. Saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun. Dan ini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian.
Dan saya rasa sangat baik kalau kedua tokoh tersebut bisa terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan baik, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi di Solo, Minggu 3 November 2024. Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi kemudian menuju angkringan Omah Semar di kawasan Jajar Solo, untuk makan bersama. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo minta menteri jangan sering ke luar negeri. Pakai uang sendiri boleh. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri jangan sering-sering ke luar negeri. Hal itu disampaikan saat meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional. Ia meminta kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, dan juga jajarannya, untuk tak banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Lebih lanjut, ia melarang hal tersebut dengan dua alasan. Pertama, untuk menghemat anggaran. Kedua, anggaran itu bisa membiayai seragam sekolah anak. Berdasarkan perhitungannya, biaya seragam sekolah satu anak bisa bernilai 1,2 juta rupiah setahun. Menurut dia, kalau pemborosan uang negara bisa ditekan, ia yakin tidak ada anak sekolah yang tidak bisa membeli seragam lagi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh, katanya saat peresmian GSN di Indonesia Arena pada 2 November 2024. Selain itu, pertimbangan pemborosan anggaran negara, Prabowo mengatakan kunjungan studi banding, seminar ke luar negeri sudah tidak diperlukan. Jangan banyak kita seminar. Jangan banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Jadi kurangi yang seminar-seminar apalagi kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa? Kalian sudah tahu malahnya gak usah banyak studi-studi, pungkasnya. Adapun terlihat para menteri di Kabinet Merah Putih hadir di acara ini, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding. Kemudian, ada juga Menteri Perumahan Marwarar Sirait, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Muhammad Ali. Kemudian turut hadir calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. GSN merupakan keberlanjutan dan perubahan dari tim kampanye nasional, TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Berita selanjutnya. Dua calon PDIP unggul di hasil survei Litbang Kompas. Respons Jokowi tak terduga. Dua calon gubernur wakil gubernur yang diusung PDIP unggul sementara di hasil survei Litbang Kompas. Terkait hal tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia pun meresponsnya dengan cara tak terduga. Untuk diketahui, elektabilitas Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 unggul dari kedua lawannya. Pramono Anung Rano Karno ada di angka 38,3%. Sementara Ridwan Kamil Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%. Sementara itu di Pilkada Jawa Tengah 2024, sedikit demi sedikit Andika Perkasa Hendrar Prihadi menyalip pesaingnya, Ahmad Lutfi Gus Yassin. Dalam survei yang dilakukan 15-20 Oktober 2024, Andika Hendi meraih elektabilitas sebesar 28,8%. Nilai itu unggul 0,7% dari pasangan Lutfi Yassin, yang mendapat elektabilitas 28,1%. Jokowi pun mengomentari hasil survei Litbang Kompas tersebut.